Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kedua ya pada materi yang ketiga ini. Tadi di bagian pertama teman-teman menyaksikan dan menyimak makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk pembahasan kedua ini teman-teman akan belajar tata cara beriman kepada para rasul. Ya, tata cara beriman kepada para rasul. Teman-teman, bahwa para ulama menjelaskan belum sempurna iman seseorang ya kepada para rasul Allah kecuali 6 unsur ini terpenuhi. Ya, 6 keimanan ini dia imani. Ya, ada 6 unsur ini ya, harus dihafal, harus difahami dengan baik. Yang pertama, ya, kita harus meyakini bahwa Allah telah mengutus kepada setiap kaum yang belum ada rasul di situ, ya, bahwa rasul adalah mereka mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita harus mengimani bahwa para rasul itu adalah mengajak agar kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan sekutu selainnya. Maksudnya meninggalkan kesyirikan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah diutus, ya, telah kami utus di setiap umat satu orang rasul yang mereka menyeru kepada sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut artinya adalah sesembahan selain Allah. Iya. Ini kita harus yakini bahwa rasul itu tugasnya ini. Ya. Rasul adalah tugasnya ini, meyakini bahwa Rasul ya mengajak agar kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Poin yang kedua yang harus kita imani adalah para Rasul adalah orang-orang yang bersifat jujur, banyak berbuat kebaikan, berakal sempurna, mulia, amanah dan menunjukkan hidayah. Ya, kesempurnaan seorang manusia ada pada para Rasul. Ini harus kita imani. Jadi enggak boleh kita menganggap wah Rasul kayaknya adalah orang-orang yang bodoh kayaknya. Enggak, mereka pintar, jujur, berakal, mulia, amanah dan sifat-sifat yang lain yang sempurna. Ya teman-teman, harus kita yakini. Dalam ayat Quran surat Yasin ayat 52 Allah berfirman, ya, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kuburan? Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi para Rasul itu kan tugasnya kan ngasih tahu bahwa kita ini bakalan mati, nanti di alam kubur akan ditanya. Nanti banyak yang kafir, wah sok tahu kamu nih. Nah nanti bakalan menyesal, ternyata apa yang dikatakan oleh para Rasul itu benar. Jadi harus kita yakin bahwa para Rasul itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin bersifat hianat, tidak mungkin berakal yang kurang, tidak mungkin mereka itu derajatnya rendah. Itu tidak mungkin ya. Yang ketiga, harus kita yakini bahwa para rasul datang dengan membawa kebenaran dari Rabb-nya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi para rasul itu mereka datang kepada umat bukan membawa berita bohong. Kalau bahasa kitanya tidak membawa berita hoax. Ya, tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sesungguhnya rasul-rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 43 ya. Pasti membawa kebenaran ya. Walaupun dalam kacamata kita mungkin tidak masuk akal. Ya kan? Tidak masuk akal. Tetapi memang itu kebenaran yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa kita sanggah. Kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yang harus kita imani adalah para rasul mempunyai kesamaan pada inti dakwah mereka, yaitu mentauhidkan Allah. Sedangkan syariatnya berbeda-beda. Sama seperti tadi yang pertama, bahwa para rasul itu inti dakwahnya sama semuanya, teman-teman sekalian. Dari rasul yang pertama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inti dakwahnya sama. Ani abudullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja.
nggak boleh kalian menyembah patung, nggak boleh kalian menyembah berhala, nggak boleh kalian menyembah kuburan, tidak boleh kalian menyembah pohon, tidak boleh kalian menyembah dewa, tidak boleh kalian menyembah malaikat. Sembahlah Allah saja. Tauhid, tauhid itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sedangkan syariatnya berbeda-beda, amalannya beda-beda. Nabi Muhammad ada amalan sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan sebagainya. Rasul yang lain ada yang syariatnya bukan sholat, ya macam-macam. Ya, tapi kita imani bahwa mereka ada syariat di situ. Ya, ada syariat. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, para rasul, ya kita imani, para rasul telah menyampaikan seluruh wahyu. Perintah Allah telah disampaikan semuanya, ya, yang diturunkan kepadanya, dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi jangan mikir, kayaknya Nabi Muhammad lupa nih menyampaikan syariat ini. Tidak. Nabi Muhammad sudah menyampaikan semuanya. Sudah menyampaikan semuanya. Ya, jadi tidak ada yang kurang, teman-teman. Makanya kita tidak boleh berinovasi dalam masalah agama. Ya, kalau dalam masalah agama tidak boleh berinovasi, tidak boleh berbuat hal yang baru. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua masalah agama ini. Dari masalah ya bangun tidur sampai tidur lagi udah disampaikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berpikiran kayaknya Nabi Muhammad belum menyampaikan deh. Wah, ini bisa kufur nanti. Ya, bisa kufur. Ya, hati-hati ya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan semua syariat Allah. Makanya ayat yang terakhir Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Jadi agama udah sempurna, teman-teman. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Sudah disampaikan semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengaku rasul, ya zaman sekarang ada yang ngaku nabi nih, maka itu bukan nabi ya. Tetapi orang mimpi jadi nabi, itu bohong ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Jin ayat 28, kata Allah, agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Rabb-nya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasul itu sudah menyampaikan semua ajaran, semua syariat yang Allah amanahkan kepadanya. Jadi sudah disampaikan semua. Oke, yang keenam, para Rasul adalah manusia biasa dan tidak mempunyai sifat rububiyah. Ya, jadi maksudnya apa? Rasul itu hanya manusia biasa. Jangan kalian menyembah para Rasul. Jangan kalian menjadikan Rasul itu sebagai Tuhan, ya. Kenapa? Karena Rasul itu hanya manusia biasa saja, sama seperti kita. Rasul makan, Rasul minum, Rasul berjalan, Rasul mencari nafkah, Rasul tidur, ya kan? Sama seperti kita. Rasul itu manusia biasa. Pembedanya apa? Pembedanya adalah wahyu, bahwa Rasul dikasih wahyu. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu dia bedanya sama kita cuma wahyu aja. Dia dikasih wahyu, yaitu Al-Qur'an kalau Rasulullah. Ya, dikasih perintah menyampaikan. Sama seperti kita. Jadi jangan jadikan para rasul sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, enggak boleh. Kufur, ya. Seperti orang Nasrani lagi ya, misal kasih contoh. Orang Nasrani itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal itu adalah Rasul Allah. Isa alaihi salam itu adalah Rasul Allah, dijadikan Tuhan. Ini enggak boleh. Dia enggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Kenapa dijadikan Tuhan?
Nah, ini berawal dari sifat berlebihan. Berawal dari sikap berlebihan, gulu. Dan kita tidak boleh bersikap berlebihan, teman-teman. Kalau berlebihan itu kan sesuatu yang tidak bagus. Kalau kita makan bagus ya, tapi kalau makannya kebanyakan nggak bagus. Nah, minum bagus, tapi kalau minumnya kebanyakan berlebihan bisa kembung kita. Nah, sama seperti kita mengimani para rasul. Mengimani para rasul bagus, memang itu wajib, tapi kalau berlebihan bisa jadi menuhankan ya. Itu naudzubillahi min dzalik ya, kekufuran itu. Oke, ini yang terakhir ya, ringkasan tadi tentang tata cara beriman kepada para rasul. Yang pertama, kita mengimani rasul mengajak untuk beribadah dan menjauhi syirik. Yang kedua, rasul adalah orang yang sempurna, tidak ada kekurangan. Yang ketiga, rasul membawa berita yang benar, bukan kebohongan. Yang keempat, para rasul membawa inti dakwah yang sama, yaitu tauhid dan menjauhi syirik. Yang kelima, para rasul adalah telah menyampaikan semua ajaran, semua syariat dengan sempurna, tidak ada yang terlewatkan. Dan yang keenam, para rasul adalah hanya manusia biasa, tidak boleh kita menjadikannya Tuhan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini 2 materi yang Mr. Febri sampaikan. Untuk tugasnya teman-teman ikuti instruksi di Google Classroom ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih mencintai para rasul dan mengerti tata cara beriman kepada para rasul. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.